Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu persamaan diferensial orde 1 variabel dapat dipisah. Nah, dalam video ini akan membahas bagaimana konsep dasar dari variabel dapat dipisah, kemudian bagaimana bentuk umum dari variabel dapat dipisah, kemudian bagaimana langkah-langkah dari variabel dapat dipisah, serta contoh soal dan pembahasan dari variabel dapat dipisah. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui sebelum memasuki materi, ya, kita harus mengetahui dulu integral. Ya, bagaimana rumus dasar dari integral, trigonometri, rumus eksponensial, dan sebagainya. Ya, jadi penting bagi kita dalam mengetahui integral untuk menyelesaikan variabel dapat dipisah ini. Yang kedua, pemahaman mengenai turunan. Ya, bagaimana rumus dasar dari turunan? Ya, karena nanti dalam soal akan ada turunan. Ya, meskipun itu masih melibatkan integral. Ya, misalkan ketika kita ingin mengintegralkan, namun itu tidak bisa diintegralkan secara langsung, maka kita harus memisalkan dulu. Nah, ketika dimisalkan itu pasti akan melibatkan turunan. Yang ketiga yaitu kuadrat sempurna. Ya, jadi nanti ada beberapa soal yang akan menggunakan rumus dari kuadrat sempurna. Nah, kita masuk pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar dari variabel dapat dipisah. Nah, persamaan diferensial variabel terpisah itu merupakan suatu persamaan yang ditandai oleh fakta bahwa dua peubah dari persamaan itu masing-masing didiferensialkan lalu dapat ditempatkan di ruas yang berlawanan. Ya, contohnya seperti apa? Yang pertama itu 2x dx tambah y dy sama dengan 0. Nah, dalam hal ini 2x dx ini dikatakan sebagai peubah x, dan y dy itu dikatakan sebagai peubah y. Nah, atau bagaimana jika kedua peubah itu ditempatkan di ruas yang berlawanan? Ya, jadi seperti ini. Y pangkat 2 dy itu disebut sebagai peubah y, dan x tambah 3x pangkat 2 dx itu disebut sebagai peubah x. Nah, dari kedua contoh ini ya disebut sebagai variabel dapat dipisah. Nah, kita masuk pada bentuk umum dari variabel dapat dipisah. Nah, ini ada bentuk umum yaitu fx dx tambah gy dy sama dengan 0. Nah, dalam hal ini fx dx merupakan peubah x dan gy dy merupakan peubah y. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini, maka langsung saja kita bisa mencari solusi umum dari PD ini dengan cara mengintegralkan kedua ruas. Ya, yang pertama, untuk di ruas kiri itu kita integralkan masing-masing peubah x dan peubah y. Kemudian di ruas kanan kita integralkan 0 sehingga menghasilkan konstanta. Nah, sebagai contoh, x tambah 1 dx tambah y pangkat 3 dikurang 3 dy sama dengan 0. Nah, ini ada contohnya. Ini sudah sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah. Nah, makanya kita bisa langsung integralkan kedua ruas. Nah, dengan menggunakan aturan dari integral, maka kita peroleh seperti ini. Ya, inilah disebut sebagai solusi umum dari persamaan diferensial. Oke, kita lanjut.
Nah, bagaimana jika kita mereduksi ke PD variabel terpisah? Nah, perhatikan bentuk umum dari PD. Nah, di sini dalam peubah X ini masih mengandung variabel Y, dalam hal ini G1Y. Kemudian dalam peubah Y itu masih mengandung variabel X, dalam hal ini F2X. Nah, makanya bagaimana caranya supaya bentuk ini sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat pisah, itu dengan cara kita mereduksi dengan mengalihkan 1 per G1Y kali F2X. Ya, supaya nanti G1Y-nya dan F2X itu dapat dihilangkan. Nah, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, karena bentuknya sudah seperti ini, maka ini sudah sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah. Nah, sehingga kita bisa langsung integralkan kedua ruas. Kemudian, langkah-langkah dari variabel dapat dipisah itu seperti apa? Yang pertama itu, ya, jika bentuk soalnya itu telah sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah, maka kita langsung saja integralkan kedua ruas. Nah, kemudian sehingga diperoleh solusi dari variabel dapat dipisah. Yang kedua itu, jika bentuk soalnya itu belum sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah, maka kita ubah terlebih dahulu ke bentuk umum variabel dapat dipisah. Ya, kemudian kedua ruas itu bisa diintegralkan sehingga diperoleh solusi dari variabel dapat dipisah. Ya, seperti itu. Nah, untuk supaya kita lebih memahami, ya kita masuk pada contoh soalnya. Ya, untuk soal yang pertama, selesaikan persamaan diferensial berikut. Ya, jadi di sini ada persamaan dy per dx sama dengan x pangkat 2 per 1 dikurang y pangkat 2. Nah, kita perhatikan dalam contoh ini, dalam persamaan ini belum sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah. Ya, jadi kita harus mengubahnya dulu terlebih dahulu ke dalam bentuk umum variabel dapat dipisah dengan cara mengalihkan secara menyilang. Ya, jadi ya seperti ini bentuknya. 1 dikurangi pangkat 2 dy sama dengan x pangkat 2 dx. Nah, kemudian karena ini telah sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah, maka kedua ruas diintegralkan. Nah, kemudian kita ingat kembali rumus dasar dari integral. Ya, jadi dengan menggunakan rumus dasar ini, ya kita mendapatkan hasil seperti ini. Ya, kemudian 1 per 3x pangkat 3 tambah C2 dipindah ruaskan ke sebelah kiri, ya, sehingga nanti tandanya berubah. Ya, selanjutnya kita kalikan masing-masing kedua ruas dengan 3, ya, supaya untuk menyederhanakan persamaan tersebut. Nah, sehingga diperoleh 3y dikurang y pangkat 3 dikurang x pangkat 3 ditambah c sama dengan 0. Nah, inilah merupakan solusi umum dari persamaan diferensial. Oke, kita lanjut pada contoh yang kedua, yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut. Nah, ini ada persamaan diferensial yang telah diketahui y0-nya itu sama dengan min 1, di mana x-nya itu sama dengan 0, dan y-nya itu sama dengan min 1. Nah, langkahnya itu ya sama seperti sebelumnya. Kita lihat dulu persamaannya. Nah, karena di sini persamaannya belum sesuai dengan bentuk umum, maka kita ubah dulu sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengalihkan secara menyilang. Nah, sehingga 2 kali y kurang 1 dy sama dengan 3x pangkat 2 tambah 4x tambah 2 dx. Nah, karena bentuknya sudah sesuai, maka kita bisa langsung integralkan kedua ruas.
Nah, kemudian ingat kembali rumus dasar dari integral. Nah, dari dasar dari integral inilah diperoleh hasil seperti ini. Nah, kemudian ruas kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Nah, kemudian kita ingin mencari nilai C-nya berapa dengan cara mensubstitusikan nilai X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan min 1 ke dalam persamaan yang bertanda biru. Nah, kemudian diperoleh C-nya itu sama dengan min 3. Nah, nilai dari C-nya itu disubstitusikan kembali ke dalam persamaan tersebut. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian untuk memudahkan kita, ya maka di sini kita menggunakan aturan dari kuadrat sempurna. Ya, perhatikan pada Y pangkat 2 dikurang 2Y tambah 1. Nah, itu nanti supaya kita bisa mengkuadratkan. Nah, kemudian kita lihat min 3 itu. Nah, karena di situ min 3 sedangkan di situ 1, maka kita harus memanipulasi berapa bilangan yang jika dijumlahkan atau dikurangkan itu menghasilkan minus 3. Maka bilangan yang tepat itu adalah 1 dikurang 4, yaitu min 3. Nah, makanya di situ minus 4 ya. Nah, kemudian minus 4 itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, ya jadi menghasilkan positif 4. Ya, jadi seperti itu. Nah, intinya dari sini adalah bagaimana cara kita untuk memanipulasi dengan cara kuadrat sempurna. Jika nanti persamaan Y pangkat 2 dikurang 2Y tambah 1 sama dengan X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah 2X tambah 4 ini dipindah ruaskan, ya, dipindah ruaskan ke sebelah kiri, maka hasilnya itu akan kembali ke bentuk awal yang bertanda merah. Ya, jadi seperti itu. Intinya juga di sini adalah bagaimana supaya kita dapat mudah untuk menemukan solusi khusus dari persamaan diferensial. Oke, jadi di sini kita langsung kuadratkan saja. Kemudian sehingga nanti dari kuadrat itu akan berubah jadi akar. Nah, kemudian karena di sini dalam di ruas kiri itu masih mengandung konstanta, maka min 1 itu dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Ya, jadi seperti ini. Nah, inilah merupakan solusi khusus dari persamaan diferensial. Oke, kita lanjut pada contoh soal yang ketiga. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Ya, jadi ini ada persamaan dalam bentuk eksponensial. Nah, langkahnya sama seperti sebelumnya, ya kita lihat dulu persamaannya apakah telah sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah. Nah, karena di sini persamaannya belum sesuai, maka kita ubah terlebih dahulu dengan cara mengalihkan secara menyilang. Ya, sehingga persamaannya seperti ini. Ya, kemudian X dikurang E pangkat min X dx ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, sehingga tandanya berubah jadi negatif. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat karena persamaan di sini sudah sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah, maka kedua ruas kita integralkan. Nah, karena di sini bentuknya penjumlahan, maka kita bisa integralkan satu-satu. Nah, untuk integral E pangkat min X di sini, ya ini tidak bisa diintegralkan secara langsung. Ya, kita harus misalkan dulu U-nya itu sama dengan min X.
ya, sehingga bentuknya nanti E pangkat U. Nah, kemudian kita turunkan sehingga DU sama dengan min DX. Nah, selanjutnya DX-nya itu sama dengan min DU. Ya, kemudian kita ganti min X itu sama dengan U, kemudian kita substitusikan DX-nya itu sama dengan min DU. Nah, selanjutnya kita keluarkan minusnya ke depan. Jadi seperti ini, kemudian integralkan E pangkat U-nya. Nah, integral dari E pangkat U itu merupakan, hasilnya itu merupakan bilangan itu sendiri. Nah, jadi seperti ini. Ya, kemudian kita kembalikan ke pemisalan. Dalam hal ini, U sama dengan min X. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian integral dari min X itu, ya kita menggunakan rumus dasar dari integral, yaitu integral X pangkat N dx. Ya, sehingga nanti menghasilkan min 1/2X pangkat 2. Nah, begitu pula dengan integral Y dan integral E pangkat Y. Nah, setelah kita integralkan di ruas kiri, kemudian di ruas kanan, integral dari 0 itu menghasilkan konstanta. Nah, kemudian kita kalikan kedua ruas itu dengan 2. Sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Nah, lanjut kita kalikan min 1 kedua ruas, ya, sehingga menghasilkan ya bentuk seperti ini. Ya, ingat K di sini merupakan konstanta yang baru karena sebelumnya telah dikalikan lagi dengan min 1. Nah, dari persamaan inilah yang merupakan solusi umum dari variabel persamaan diferensial. Oke, kita lanjut pada contoh soal yang keempat. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Ya, jadi di sini ada persamaan diferensial dalam bentuk trigonometrik. Ya, sama seperti sebelumnya, ya kita lihat dulu persamaannya apakah telah sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah. Nah, karena di sini belum sesuai, maka kita samakan dulu persamaan tersebut ke dalam bentuk variabel dapat dipisah. Ya, pertama kita kalikan dulu dx kali y pangkat 4 tambah 1 cos x. Oke, jadi sehingga seperti ini. Nah, kemudian y pangkat 4 tambah 1 cos dx ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, sehingga nanti hasilnya negatif. Ya, kita lihat lagi, karena dx itu masih termuat variabel y, ya maka kita harus hilangkan variabel y tersebut dengan cara membaginya dengan membagi kedua ruas dengan y pangkat 4 ditambah 1. Ya, supaya nanti y pangkat 4 tambah 1 dapat dihilangkan. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat bentuknya. Karena ini sudah sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah, maka kedua ruas kita integralkan. Nah, kemudian kita ingat kembali untuk integral dari min cos dx itu, kita ingat kembali rumus dari integral, di mana integral dari cos x itu sama dengan sin x. Nah, karena di sini terdapat tanda negatif, maka di sini min sin x. Nah, kemudian integral yang kedua yaitu y pangkat 3 per y pangkat 4 tambah 1 dy. Nah, di sini bisa kita lihat pada pembilangnya. Ya, ketika kita turunkan pembilangnya akan menghasilkan 4y pangkat 3. Nah, kemudian kita samakan antara pembilang dan penyebut. Nah, karena pembilang dan penyebutnya itu perbedaannya hanya terdapat dalam konstantanya, di mana pembilang itu konstantanya 1 dan penyebutnya itu
penyebutnya itu konstantanya 4. Nah, maka caranya itu kita kalikan 4 pada pembilang, sehingga 4Y pangkat 3. Nah, kemudian agar bentuknya itu sama seperti bentuk awal, dalam hal ini Y pangkat 3, maka kita manipulasi supaya nanti bentuknya bisa dibawa ke dalam bentuk logaritma natural, yaitu bentuk ln. Nah, sehingga di situ dikalikan 1/4 di depannya. Karena turunan dari penyebutnya itu Y pangkat 4 tambah 1, dalam hal ini 4Y pangkat 3 itu sudah sesuai dengan pembilangnya, yaitu 4Y pangkat 3, maka kita gunakan rumus dari logaritma natural, ya, sehingga bentuknya seperti ini. Ya, kemudian kita kedua ruas kita kalikan masing-masing dengan 4, ya, sehingga menghasilkan seperti ini. Ya, kemudian inilah yang dinamakan sebagai solusi umum dari persamaan diferensial. Ya, lanjut pada soal yang kelima, selesaikan persamaan diferensial berikut. Ya, jadi ini ada persamaan diferensial dalam bentuk turunan Y. Sama seperti sebelumnya, kita identifikasi dulu apakah persamaan ini telah sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah. Nah, karena ini belum sesuai, maka langkahnya itu kita bagi dengan X. Masing-masing ruas itu kita bagi dengan X supaya nanti X-nya itu hilang. Nah, sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, kemudian X ditambah 1/X itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga tandanya berubah jadi negatif. Nah, selanjutnya minusnya dikeluarkan. Kemudian kita ingat kembali bahwa turunan Y itu sama dengan dy per dx, di mana dy per dx ini merupakan notasi dari Leibniz. Kita ubah ke dalam bentuk seperti itu. Nah, sehingga seperti ini. Nah, selanjutnya kita kalikan dx dikali min X ditambah 1/X. Nah, sehingga seperti ini. Kemudian karena bentuknya itu telah sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah, maka langsung saja kita integralkan kedua ruas. Nah, sama seperti sebelumnya, kita keluarkan negatifnya. Kemudian kita gunakan aturan sebelumnya, aturan integral. Nah, sehingga diperoleh 1/2 Y pangkat 2 sama dengan min 1/2 X pangkat 2 ditambah ln X tambah C. Nah, kemudian kita sederhanakan dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan 2, ya, sehingga diperoleh Y pangkat 2 sama dengan min X pangkat 2 dikurang 2 ln X tambah C. Nah, inilah yang merupakan solusi umum dari persamaan diferensial. Ya, itulah tadi penjelasan dari materi variabel dapat dipisah. Ya, semoga dapat dipahami. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.